Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 7 Agustus 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini saudara, mari kita kembali bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga kita mau awali pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkarya bersama Allah dalam belas kasih. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Bilangan 11 ayat 4b sampai dengan 15 dan Injil Matius 14 ayat 13 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, teringat oleh saya beberapa waktu yang lalu saudara, di mana ada seorang anak berusia 7 tahun asal Australia menulis surat kepada Bapak Sri Paus Fransiskus setelah melihat betapa banyaknya orang kelaparan. Dia bertanya, "Papa, mengapa ada banyak orang begitu miskin dan tidak punya makanan? Dapatkah Tuhan memberi orang-orang ini makan seperti ia dulu memberi makan 5.000 orang?" Si anak ini saudara begitu empatinya kepada orang miskin dan orang lapar. Hatinya terenyuh melihat situasi dan kondisi dunia saat ini yang penuh gejolak yang mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan. Nah, saudaraku yang terkasih, adakah kita memiliki hati seperti si anak kecil ini, saudara? Adakah kita berempati dan tergerak oleh belas kasih saat kita melihat di luar sana saudara kita kelaparan? Kita yang diberkati sering tidak bersyukur apa yang telah kita dapatkan. Kita makan dengan makanan mewah banyak, namun tersisa banyak dan kita buang dengan sia-sia. Kita selalu dengan nafsu mengambil makan yang banyak, ternyata tak kehabisan juga. Kita pun sia-siakan dan kita buang saudara. Tapi lihat si anak kecil ini yang bernama Terry ini saudara. Memiliki hati yang berempati saudara. Dan berpikir bagaimana orang miskin dan kelaparan dapat memenuhi kebutuhannya. Dia selalu bertanya dan akhirnya dia menulis surat kepada Bapak Sri Paus. Apa jawaban Paus Fransiskus? Ya, dia bisa melakukannya, Terry. Dan dia masih terus melakukannya. Saudara-saudaraku, jika murid-murid Yesus tidak membagikan makanan itu, orang banyak itu akan tetap lapar, saudara. Masalahnya adalah ada orang yang punya banyak makanan tetapi tidak mau berbagi dengan yang lain. Masalahnya juga saudara, kerakusan dan keegoisan orang-orang untuk menyimpan kelimpahannya hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang disampaikan Bapak Paus Fransiskus ini real dan nyata saudara. Begitu banyak orang yang berada kaya yang punya banyak makanan tetapi tidak mau berbagi dengan yang lain. Masih banyak dari kita hidup dengan keegoisan kita saudara, tak mau peduli sesama yang dalam kesulitan. Injil hari ini pun kita melihat ketidakpedulian para murid. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Matius 14 ayat 15. Para murid tidak mengusahakan bagaimana caranya agar orang banyak itu saudara tidak kelaparan. Justru mereka meminta Yesus untuk mencari solusi. Kita juga sering demikian seperti para murid yang tak dapat mencari solusi dari sesuatu masalah yang ada di depan kita. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Matius 14 ayat 16. Kamu harus memberi mereka makan. Lihat saudara,
Yesus mau mengajarkan kepada kita agar kita yang telah bertumbuh di dalam Dia, Yesus Tuhan kita, supaya dapat mencari solusi dan mendapatkan keputusan apa yang harus kita lakukan. Bukannya selalu dan selalu mengeluh, saudara, dengan setiap permasalahan yang kita hadapi. Murid-murid punya empati terhadap orang banyak yang lapar tersebut, saudara. Namun tak berdaya untuk menolong mereka. Tak dapat mencari solusi dan mengambil keputusan. Itulah sebabnya mereka meminta Yesus menyuruh orang banyak itu pergi ke desa-desa untuk membeli makanan. Mereka sendiri sebetulnya cukup terjamin. 5 roti dan 2 ikan walau sedikit masih cukup untuk makan 12 murid dan Yesus. Tetapi saudara, Yesus tidak mau menyuruh mereka pergi. Tugas murid-murid Yesus untuk memberi makan orang banyak itu. Mujizat bisa terjadi ketika dengan kerelaan hati. Saya ulang, saudara. Mujizat bisa terjadi ketika dengan kerelaan hati murid-murid mengorbankan milik mereka demi orang lain, yakni 5 roti dan 2 ikan, agar bisa dipakai Yesus untuk melakukan mujizatnya. Kadang-kadang saudara, kita tidak mempunyai iman, saudara. Kita tidak mengerti bagaimana untuk melakukannya, bagaimana untuk memutuskannya, saudara. Di sini Yesus Tuhan mau melihat hati dari para murid dan kita semua saat ini, yaitu hati kerelaan untuk melakukan. Tidak cukup hanya empati, tidak cukup hanya berkata kasihan ya, oh kasihan lihat dia, tidak saudara. Tapi harus ada kerelaan untuk mengeksekusinya, saudara. Melakukan tindakan nyata dari empatinya itu. Dan tentunya bertindak dengan penuh kerelaan, kerendahan hati yang didasari iman, penuh percaya kepada Yesus Tuhan. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, kita semua sebagai para murid Yesus mau belajar dari anak kecil dari Australia yang bernama Terry ini, saudara. Di mana memiliki empati yang penuh terhadap orang miskin dan kelaparan. Dia ingin melakukan tindakan, saudara, namun apalah daya. Karena dia belum mampu. Dan hari ini, saudara, kita juga oleh Yesus Kristus Tuhan kita membuka hati kita untuk tidak saja berempati, tidak cukup saja dengan mudah mengatakan, oh kasihan ya, oh kasihan, tidak saudara. Tapi mau mengambil keputusan dan bertindak untuk segera dengan kerelaan dan kerendahan hati untuk mengulurkan tangan kita membantu mereka semua. Dengan apa yang kita miliki saat ini, Yesus Tuhan dapat memampukan berlipat ganda kalau kita mau dengan kerelaan dan kerendahan hati turun tangan membantu. Seperti halnya Yesus melipat gandakan jumlah roti dan ikan. Dari roti dan ikan yang tersedia, bukan dari batu atau tanah misalnya, saudara, agar rahmat Allah bisa diterima oleh semua orang. Tapi dengan apa saja yang ada pada kita, maka Tuhan dapat memampukan melipat gandakan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus, saudara, kita semua juga diajak untuk berkarya bersama Allah dalam belas kasih. Kita mau berbagi rahmat Allah yang sudah kita terima di dalam hidup ini, agar mukjizat Tuhan terwujud melalui hidup kita dan terjadi juga kepada saudara-saudara kita. Yesus Tuhan, pakailah kami sebagai saluran berkat-Mu, agar berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kami dimampukan untuk saling berbagi, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.